Jika Anda memiliki teman, sahabat yang senantiasa mengingatkan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah karunia yang terbesar yang Allah berikan dalam hidup Anda. Karena dengan teman yang baik, dengan sahabat yang baik yang senantiasa mengingatkan kepada Allah, mereka inilah kemudian teman-teman yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu kebaikan dan tentunya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi saudaraku, sahabatku yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar senantiasa mendapatkan video-video kami yang terbaru, dan menekan tombol subscribe itu gratis ya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini saya ingin membagikan satu tips terkait bagaimana merawat hati didasarkan pada kisah sahabat antara sahabat Hanzalah radhiyallahu an dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam sebuah dialognya. Sahabatku, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada suatu saat Abu Bakar kemudian berjumpa dengan Hanzalah radhiyallahu an dan Abu Bakar bertanya, "Wahai Hanzalah, bagaimana kabar imanmu hari ini?" Maka Hanzalah menyampaikan, "Wahai Abu Bakar, Hanzalah telah munafik." Kaget kemudian Abu Bakar, kenapa kemudian Hanzalah menjawab munafik? Maka ditanyakan kepada Hanzalah, "Kenapa engkau mengatakan dirimu telah munafik wahai Hanzalah?" Hanzalah kemudian menyampaikan, saya kalau berada di tengah-tengah daripada majelis Rasulullah, saya merasakan betul iman saya begitu kuat, iman saya begitu naik, seolah-olah surga dan neraka begitu jelas di depan mata. Akan tetapi kemudian ketika saya berada di tengah-tengah keluarga, saya berada di tengah-tengah aktivitas pekerjaan saya lepas dari majelis Rasulullah, seolah-olah kemudian iman itu mengalami penurunan, semangat meredup ya. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi seolah-olah kemudian hilang atau lepas. Maka kemudian Abu Bakar menyampaikan, saya juga terkadang merasakan demikian. Maka kedua sahabat ini kemudian Hanzalah dan Abu Bakar radhiyallahu an menuju kemudian rumah Nabi SAW untuk menyampaikan apa yang kemudian mereka diskusikan. Mereka sampaikan apa yang mereka rasakan. Lantas kemudian Nabi SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika seandainya perasaan kalian ketika berada di majelisku, kalian bersemangat, kalian beriman, terus terjaga, maka para malaikat akan senantiasa menjabat tangan kalian, baik kalian sementara tidur maupun di jalanan. Oleh karena itu kemudian dilatih terus menerus." Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, iman terkadang naik, kadang turun. Al-imanu yajidu wal yankus. Kadang dia naik, kadang dia turun. Para ulama kemudian menafsirkan, menambahkan kapan dia naik, al-yajidu bita'ah. Iman itu naik jika berbarengan dengan ketaatan kita yang semakin meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu turun ketika kita senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian ada 3 cara kemudian yang disampaikan oleh para ulama minimal yang bisa kita lakukan untuk merawat hati kita, menjaga iman kita agar senantiasa terjaga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah cara merawat hati kita, yaitu dengan memperbanyak zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu manfaatkan waktu kita sebaik mungkin dimanapun dan kapanpun kita berada untuk senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini adalah ibadah yang sangat ringan, mudah, dan bisa dilakukan kapanpun. Kecuali misalnya kita masuk di toilet, kita masuk di tempat buang hajat, maka tidak boleh kita berzikir atau menyebut nama Allah di situ. Tetapi sepanjang kita masih berada di tempat di luar toilet atau tempat buang hajat, di kendaraan kah, ya, di mobil, di motor, di tempat kerja, di kantor,
atau mungkin di sawah, di ladang, atau mungkin di perahu, ya, di sampan, dimanapun kita bisa kemudian beribadah zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir apapun itu. Dan tentunya ini sangat murah dan bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Dan oleh karena itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan bahwa kebutuhan hati terhadap zikir itu ibarat kebutuhan ikan terhadap air. Ikan akan mati jika seandainya tidak berada di air, tidak bertemu dengan air, ikan akan mati. Begitupun dengan hati manusia akan mati jika seandainya tidak pernah kemudian berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perbanyak zikir pada Allah. Apakah kemudian zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, terserah, kita bisa perbanyak, ya. Atau sholawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atau istighfar astagfirullah astagfirullah. Atau nama-nama Allah dalam Asmaul Husna, mulai dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim sampai dengan As-Sabur yang ke-99. Kita bisa ulang-ulang dalam rangka kemudian menghidupkan hati kita. Karena kata Nabi, perumpamaan antara orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah sama dengan perumpamaan antara manusia yang hidup dengan manusia yang telah mati. Oleh karena itu kemudian mari menghidupkan hati kita dengan cara memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Yang kedua, kita bisa menjaga hati kita agar tetap istiqomah. Kita bisa menjaga iman kita agar tetap lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara berteman dengan orang-orang soleh. Oleh karena itu jika Anda memiliki teman-teman yang baik, Anda memiliki teman-teman yang senantiasa mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah adalah rezeki yang paling besar. Jika Anda memiliki teman, sahabat yang senantiasa mengingatkan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah karunia yang terbesar yang Allah berikan dalam hidup Anda. Karena dengan teman yang baik, dengan sahabat yang baik yang senantiasa mengingatkan kepada Allah, mereka inilah kemudian teman-teman yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Oleh karena itu kemudian pilihlah, seleksilah teman-teman di sekitar kita. Mana yang kemudian sekedar berteman, mana yang sahabat sejati yang mereka kemudian mampu menuntun kita untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang terbaik akan memberikan kita aroma segar, akan memberikan kita minyak wangi yang senantiasa semerbak sepanjang waktu. Sebaliknya sahabat yang buruk, sahabat yang tidak bagus akhlaknya akan senantiasa memberikan racun atau percikan api pada tubuh kita sehingga kita merasa sakit dan mengalami kebusukan, ya. Oleh karena itu sahabatku, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, milikilah sahabat-sahabat yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, kita bisa merawat hati kita, bisa menjaga hati kita dengan senantiasa menuntut ilmu atau berada pada majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu kemudian agar hati kita bisa hidup, agar hati kita kemudian senantiasa dekat pada Allah Subhanahu wa taala, maka teruslah belajar, teruslah mengkaji, dan teruslah kemudian mendekat dengan majelis-majelis ilmu yang ada di sekitar kita. Banyak sekali model-model pengajian, banyak sekali sarana-sarana dakwah yang bisa kita ikuti dalam rangka menghidupkan hati kita. Imam Syafi'i rahimahullah menyampaikan, ilmu itu adalah nur, ilmu itu adalah cahaya, dan tidak mungkin kemudian cahaya Allah akan berikan kepada mereka yang senantiasa bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang senantiasa belajar, mengkaji ilmu-ilmu agama, mengkaji kemudian kebenaran yang terkandung di alam semesta ini lewat kajian-kajian atau forum-forum yang ada, lewat berbagai macam media yang tersedia di sekitar kita, maka itu adalah merupakan cahaya yang bisa kita dapatkan tentunya dengan hati yang bersih. Semakin bersih hati kita, maka insya Allah semakin bagus, semakin baik ilmu akan masuk dalam diri kita. Oleh karena itu yang ketiga yang menjadi syarat agar kita bisa mendapatkan hati yang bersih, yang senantiasa terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang senantiasa rindu, yang merasa haus dengan ilmu pengetahuan, dan senantiasa mendekat dengan majelis-majelis ilmu yang ada. Demikian, ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya bagikan 3 tips, 3 cara menjaga hati kita agar senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, milikilah teman-teman yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau berteman dengan orang-orang yang baik. Yang ketiga adalah
senantiasa mencari ilmu atau berada di majelis ilmu yang membicarakan terkait dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada banyak manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah merupakan kesalahan saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.